Desa Kemuning, sebuah permata tersembunyi di kaki bukit hijau. Dulunya adalah surga. Sawah membentang bak permadani zamrud, sungai mengalir jernih membelah hutan lebat, dan udara selalu dipenuhi nyanyian burung serta aroma tanah basah yang menenangkan. Penduduknya hidup sederhana, harmonis dengan alam, meyakini bahwa setiap inci tanah dan setiap makhluk di dalamnya memiliki roh yang harus dihormati. Di antara pepohonan rindang yang menjadi rumah bagi berbagai satwa, ular-ular adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Mereka hidup dalam damai, di sarang-sarang tersembunyi, jauh dari jangkauan manusia. Namun, kedamaian itu mulai retak. Gemuruh mesin berat semakin sering terdengar dari pinggiran hutan. Pohon-pohon raksasa tumbang satu persatu, digantikan oleh hamparan tanah kosong yang gersang. Janji pembangunan dan kemajuan ekonomi dibawa oleh orang-orang dari kota, membutakan mata hati sebagian warga yang tergiur keuntungan sesaat. Mereka lupa bahwa setiap tebangan adalah hilangnya sebuah rumah, dan setiap meter tanah yang dikeruk adalah hilangnya sebuah kehidupan. Ular-ular, yang habitatnya dirusak secara brutal, mulai kebingungan. Sarang mereka hancur, sumber makanan mereka lenyap. Mereka tidak punya pilihan selain mencari tempat perlindungan baru, dan itu berarti semakin mendekat ke pemukiman manusia. Awalnya hanya 1-2 ekor, lalu semakin banyak. Ular-ular berbisa mulai terlihat di pekarangan rumah, di balik tumpukan kayu bakar, bahkan masuk ke dalam rumah warga. Ketakutan mulai merayap di Desa Kemuning. Bisikan khawatir berubah menjadi jeritan panik ketika korban pertama jatuh. Pak Darso, seorang petani sepuh, ditemukan tak bernyawa di kebunnya, dengan bekas gigitan ular kobra di kakinya. Seminggu kemudian, seorang anak kecil digigit ular weling saat bermain di tepi sungai yang airnya kini keruh. Kematian beruntun ini memicu kepanikan yang tak terkendali. Terdengar teriakan seorang warga, suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Malam harinya, obor-obor menyala di seluruh desa. Warga berbondong-bondong, membawa parang, bambu runcing, dan apapun yang bisa mereka gunakan sebagai senjata. Mereka tidak lagi melihat ular sebagai bagian dari alam, melainkan sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Pembantaian dimulai. Setiap ular yang terlihat, baik berbisa maupun tidak, diburu tanpa ampun, dibunuh dengan brutal. Desa Kemuning yang dulunya harmonis, kini dipenuhi oleh jeritan histeris, raungan amarah, dan bau amis darah yang menyengat. Mereka bertindak tanpa menyadari bahwa setiap nyawa ular yang diambil adalah sebuah jeritan yang akan menggema hingga ke dasar lautan. Jauh di kedalaman samudra, di jantung kerajaannya yang megah dan tak terjamah mata manusia, Nyi Blorong merasakan getaran. Bukan getaran air, melainkan getaran amarah dan kesakitan yang menusuk sanubarinya. Tubuhnya yang bersisik hijau keemasan, indah sekaligus menakutkan, menegang. Matanya yang tajam memancarkan kilatan merah darah, seolah mencerminkan duka dan murka yang membakar di dalam dirinya. Ia adalah ratu dari segala ular, penguasa dimensi gaib yang terhubung erat dengan setiap makhluk melata di muka bumi. Setiap nyawa ular yang diambil, setiap rasa sakit yang mereka derita, setiap desisan keputusasaan mereka, seolah disalurkan langsung ke jiwanya. Ia mendengar ratapan anak-anak buahnya, melihat darah mereka membasahi tanah, dan merasakan betapa kejamnya tangan manusia. Di dalam benaknya, amarah itu meledak. Ia merasa tak percaya akan keberanian manusia yang telah melampaui batas, berani merusak keseimbangan yang telah lama terjaga. Suara amarahnya menggelegar, meski hanya bergema di singgasana karangnya yang bertatahkan mutiara, meluapkan kemurkaannya atas apa yang telah terjadi. Ular-ular peliharaan di sekelilingnya mengangkat kepala, merasakan aura kemarahan sang ratu yang begitu pekat. Dalam luapan perasaannya, ia menyadari bahwa manusia telah menghancurkan rumah para ular, memburu saudara-saudaranya, dan kini membunuh mereka tanpa ampun, seolah melupakan seluruh kebaikan alam yang selama ini telah ia anugerahkan. Ingatan tentang Desa Kemuning yang damai, tempat di mana manusia dan ular hidup berdampingan, kini ternoda oleh gambaran pembantaian yang brutal. Nyi Blorong menutup matanya,
merasakan jutaan bisa yang mendidih dalam urat-uratnya. Balas dendam. Hanya itu yang ada di benaknya. Ia akan melepaskan semua jenis ular berbisa, dari kobra yang mematikan hingga weling yang sama mematikannya, untuk membanjiri desa itu. Manusia harus merasakan apa artinya kehilangan rumah, apa artinya hidup dalam ketakutan, dan apa artinya diinjak-injak tanpa ampun. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa penguasa sejati tanah itu. Seluruh kerajaannya bergemuruh, seolah ikut merasakan murka sang ratu. Ular-ular di seluruh daratan, bahkan yang tersembunyi di liang-liang terdalam, merasakan panggilan amarah itu, bersiap untuk melaksanakan perintah sang ratu. Dunia manusia akan segera merasakan teror yang belum pernah mereka alami. Nyi Blorong bangkit dari singgasananya. Jubahnya berkibar anggun namun penuh ancaman. Sudah saatnya manusia mengetahui akibat dari kebiadaban mereka. Kemarahan Nyi Blorong yang bergelora di dasar samudra tak luput dari perhatian ibundanya, Ratu Kidul. Di singgasana airnya yang bening laksana kristal, tersembunyi jauh di palung terdalam yang tak terjamah cahaya, Ratu Kidul merasakan setiap riak emosi putrinya. Ia adalah kebijaksanaan lautan, penguasa ombak dan pasang surut kehidupan, dan tak ada amarah sekecil apapun yang bisa lolos dari pengawasannya. Dengan tenang, Ratu Kidul menampakkan dirinya di hadapan Nyi Blorong. Sosoknya anggun, terbuat dari air dan cahaya rembulan, namun memancarkan aura kekuatan yang begitu menenangkan sekaligus tak terbantahkan. Matanya sebiru samudra terdalam, menatap putrinya dengan penuh pengertian. Ia memanggil putrinya dengan sebutan penuh kasih, menyampaikan bahwa ia merasakan kemarahan sekaligus duka yang membebani hati Nyi Blorong, namun menegaskan bahwa balas dendam bukanlah jalan penyelesaian. Nyi Blorong, yang tadinya dipenuhi kobaran murka, terdiam. Kehadiran ibundanya selalu mampu meredakan badai di hatinya, walau hanya sejenak. Dengan suara yang masih menyimpan bara, ia meluapkan kemarahannya tentang bagaimana anak-anak buahnya telah dibantai, habitat mereka dihancurkan, dan darah mereka menodai bumi, sambil mempertanyakan apakah mereka harus diam saja menyaksikan kebiadaban manusia. Ratu Kidul menggeleng pelan. Dengan ketenangan yang syarat makna, ia mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap balasan hanya akan memicu balasan lain tanpa akhir. Ia menjelaskan bahwa jika Nyi Blorong menuruti amarahnya dan melepaskan teror, hal itu hanya akan memperumit masalah, membuat dunia manusia semakin membenci dirinya dan seluruh kaumnya. Perselisihan itu, menurutnya, akan merusak tatanan dan menciptakan jurang pemisah yang takkan bisa dijembatani antara dunia siluman dan manusia. Nyi Blorong menunduk. Ia tahu ibundanya benar. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali alam murka, manusia membalas dengan kebencian, dan lingkaran itu tak pernah berakhir. Namun luka di hatinya terasa terlalu dalam untuk diabaikan. Dengan nada yang kini lebih putus asa daripada marah, ia bertanya apa yang seharusnya ia lakukan, dan apakah mereka harus berdiam diri saja menyaksikan kaumnya dimusnahkan. Ratu Kidul tersenyum lembut, senyum yang mampu menenangkan badai samudra. Ia menyampaikan bahwa jika Nyi Blorong ingin membalas, maka balasan itu seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Ia menekankan pentingnya membalas dengan kebijaksanaan, dengan memperbaiki, bukan menghancurkan. Menurutnya, kebencian harus diubah menjadi pengertian agar keseimbangan yang seharusnya terjalin antara warga desa dan kaum Nyi Blorong dapat pulih kembali, meskipun ia mengakui bahwa pada hakikatnya manusialah yang memulai kekacauan ini. Nyi Blorong mendongak, matanya yang tadi memerah kini memancarkan kebingungan yang samar. Sebuah cara baik untuk membalas terasa begitu asing di tengah gejolak amarah yang selama ini menguasainya. Namun, ia mulai mendengarkan. Nyi Blorong mengangkat wajahnya, menatap ibundanya yang memancarkan ketenangan tiada tara. Pertanyaan yang selama ini tak terpikirkan kini melesat keluar dari bibirnya yang pucat. Ia bertanya tentang cara yang harus ditempuh, tentang bagaimana ia bisa membalas dengan kebaikan sementara hatinya masih menyimpan bara kebencian, dan tentang bagaimana ia dapat memperbaiki hubungan yang telah hancur itu. Ratu Kidul tersenyum lagi, senyum yang membawa serta kedalaman samudra.
Ia mengulurkan tangannya yang bagai cahaya air dan menyentuh dahi Nyi Blorong. Seketika, pikiran Nyi Blorong dipenuhi visi. Ia melihat manusia dan ular yang saling memangsa, lalu perlahan bayangan seorang gadis kecil muncul di antara mereka, dengan tangan mungil yang seolah menjembatani dua dunia yang berseteru. Ratu Kidul meminta Nyi Blorong untuk mendengarkan, memanggilnya Amara, dan mulai menjelaskan dengan suara yang terdengar seperti bisikan ombak yang membimbing. Ia mengatakan bahwa Nyi Blorong harus menitiskan sebagian dari esensinya, dari kekuatannya, kepada seorang anak manusia. Seorang janin yang masih suci, yang belum terkontaminasi oleh kebencian dunia. Anak itu, yang kelak terlahir dengan darah manusia namun membawa benih kekuasaan Nyi Blorong, akan menjadi jembatan. Nyi Blorong mengerutkan kening. Menitiskan kekuatannya pada manusia adalah sebuah ide yang terasa asing dan bahkan sedikit memuakkan bagi Ratu Ular. Ia mempertanyakan tentang manusia, tentang apakah mereka pantas mendapatkan karunia seperti itu setelah semua yang telah mereka lakukan. Ratu Kidul menjawab dengan lembut bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, bahkan jika itu dimulai dari satu pihak. Ia melanjutkan bahwa anak itu akan tumbuh di dunia manusia dan memahami kedua belah pihak. Anak tersebut akan menjadi penengah, suara yang didengar oleh kaum Nyi Blorong, dan mata yang membuka kesadaran manusia. Kekuatan Nyi Blorong yang mengalir padanya akan memberinya kemampuan untuk berbicara dengan ular, memahami penderitaan mereka, dan pada akhirnya mengajarkan manusia arti keseimbangan. Pencerahan itu perlahan meresap dalam diri Nyi Blorong. Amarahnya tidak lenyap sepenuhnya, namun kini ada tujuan baru yang lebih besar dari sekadar pembalasan. Ia melihat harapan. Harapan akan keseimbangan, akan perdamaian, dan akan masa depan di mana anak-anak buahnya tidak lagi dibantai tanpa arti. Ia melihat gambaran seorang gadis yang akan menjadi jembatan antara dua dunia. Akhirnya, Nyi Blorong menyatakan bahwa ia mengerti, menyebut ibundanya, dengan suara yang kini lebih tenang. Ia menyampaikan tekadnya untuk mencari wanita itu, wanita yang akan mengandung titisannya dan yang akan menjadi penengah. Ratu Kidul mengangguk dengan puas. Ia memerintahkan putrinya untuk pergi, untuk mencari dengan hati nurani, dan meyakinkannya bahwa alam semesta akan membimbingnya pada jiwa yang tepat. Nyi Blorong membungkuk hormat kepada ibundanya. Dengan tekad yang kini membara di dadanya, namun bukan lagi bara amarah melainkan bara sebuah misi suci, ia mulai menyebarkan kesadarannya ke seluruh daratan. Ia mencari, melintasi desa demi desa, memindai setiap aura kehidupan, mencari janin yang ditakdirkan untuk menjadi titisan Nyi Blorong, yang dilahirkan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghisap bisa permusuhan dan ketidakseimbangan. Nyi Blorong menjelajahi alam manusia, menembus dimensi, mencari aura kehidupan yang murni dan hati yang tulus. Bukanlah tugas mudah, sebab kebencian dan ketakutan telah menyelimuti desa Kemuning, mengaburkan banyak jiwa. Namun, di antara kegelapan itu, sebuah cahaya samar menarik perhatiannya. Sebuah aura hangat yang memancar dari seorang wanita yang tengah mengandung. Wanita itu adalah warga desa Kemuning, salah satu yang paling menderita akibat teror ular, namun tetap memegang teguh keyakinan pada kebaikan alam. Malam itu, saat rembulan bersinar temaram di atas atap-atap rumah, Nyi Blorong menampakkan dirinya dalam mimpi sang wanita. Wanita itu bernama Endah, dan saat itu ia terlelap dalam kegelisahan akan nasib desanya serta keselamatan janin di kandungannya. Tiba-tiba, Endah menemukan dirinya berada di sebuah taman yang asing namun memesona, tempat bunga-bunga teratai raksasa bermekaran di atas air yang tenang. Di tengah taman itu berdiri sosok anggun dengan mahkota keemasan dan sisik hijau berkilauan. Kecantikan Nyi Blorong begitu memukau, namun memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Endah terpaku, diliputi rasa takjub sekaligus takut. Dalam benaknya, Endah merasakan kehadiran Nyi Blorong yang menenangkan dirinya, meyakinkannya agar tidak diliputi rasa takut. Ia memahami bahwa kehadiran makhluk agung itu bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menyampaikan sebuah janji suci. Nyi Blorong memperkenalkan dirinya sebagai penguasa anak-anak bumi yang melata, dan tatapannya tertuju tajam pada perut Endah yang membesar.
Ia menyampaikan bahwa anak yang dikandung Endah akan menjadi titisannya, seorang penengah dan jembatan antara dunia manusia dan dunia kaum ular. Endah terperanjat oleh pengetahuan itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang anak yang ia kandung, tentang titisan, dan tentang hubungan dengan ular. Bayangan teror yang sedang melanda desanya kembali menghantui, membuat hatinya bergetar. Dengan suara yang akhirnya mampu keluar meski penuh kegentaran, Endah berusaha memahami maksud dari semua itu, mempertanyakan apa yang dimaksud dengan anak buah dan kaitannya dengan sosok Nyi Blorong. Nyi Blorong menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah para ular yang kini meneror desa Kemuning. Ia menegaskan bahwa mereka bukanlah iblis, melainkan makhluk yang kehilangan rumah dan hak hidupnya. Putri Endah kelak akan lahir dengan kemampuan untuk berbicara dengan mereka, memahami bahasa mereka, dan merasakan penderitaan mereka. Anak itu akan menjadi jembatan agar manusia dan kaum ular dapat kembali hidup seimbang seperti di masa lalu. Endah terdiam. Pikirannya melayang pada teror yang menimpa desanya, pada para korban yang berjatuhan, dan pada habitat hutan yang kini telah rata dengan tanah. Ia menyadari bahwa memang ada kesalahan besar yang terjadi, dan kekacauan itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Di tengah keputusasaan, secercah harapan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Jika ada cara untuk menghentikan semua penderitaan itu, bahkan bila berarti putrinya harus memikul takdir yang luar biasa, maka jalan itu patut dipertimbangkan. Dengan mata berkaca-kaca, Endah menanyakan dalam hatinya apakah semua ini benar-benar dapat menghentikan penderitaan yang dialami oleh desanya. Nyi Blorong menjawab dengan anggukan perlahan, menyampaikan bahwa anak itu adalah kunci menuju keseimbangan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jalan tersebut tidaklah ringan. Endah dihadapkan pada pilihan berat, apakah ia bersedia menjadikan janin dalam kandungannya sebagai wadah bagi takdir itu dan mengizinkan putrinya memikul tugas besar tersebut. Endah memejamkan mata, memikirkan masa depan putrinya dan nasib seluruh desa. Beban keputusan itu terasa amat berat, namun ia menyadari bahwa inilah satu-satunya jalan. Dengan keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya, Endah membuka mata dan mengangguk mantap, menyatakan kesediaannya untuk menerima takdir tersebut demi desa dan anak yang dikandungnya. Setelah Endah mengangguk setuju, sebagai tanda kesediaan hatinya yang tulus, Nyi Blorong tersenyum. Senyum itu seolah menerangi seluruh taman mimpi. Dengan gerakan anggun, sang ratu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya tergeletak sebuah kalung indah. Bandulnya berupa permata oval berwarna hijau gelap pekat, memancarkan pendaran samar seperti cahaya bintang di dasar laut. Tali kalungnya terbuat dari untaian akar serat yang lembut namun kuat. Dengan suara yang kini terdengar semakin lembut, Nyi Blorong menjelaskan bahwa kalung itu adalah pengikat takdir Putri Endah. Ia menegaskan bahwa benda tersebut bukan sekadar perhiasan. Kekuatan utamanya adalah untuk menghisap bisa, sehingga apabila ada manusia yang tergigit ular, kalung itu akan menarik dan menetralisir racunnya. Kalung tersebut berfungsi sebagai perisai sekaligus lambang misi yang kelak akan diemban oleh putrinya. Nyi Blorong kemudian menjelaskan secara detail bagaimana kalung itu akan bekerja, bagaimana permata tersebut akan berpendar saat mendeteksi bisa, dan bagaimana Tresna kelak akan merasakan aliran energinya. Endah menatap kalung itu dengan penuh takjub. Ia melihatnya sebagai sebuah alat yang mampu menyelamatkan nyawa, sebuah harapan nyata di tengah keputusasaan desanya. Dalam mimpinya, ia mengulurkan tangan dan menerima kalung itu dari Nyi Blorong. Kehangatan yang aneh segera menjalar di telapak tangannya. Dengan nada penuh pesan, Nyi Blorong mengingatkan agar kalung itu dijaga dengan baik. Ia memperingatkan agar Endah tidak membiarkan kekuatan maupun keindahannya menipu hati, serta menegaskan bahwa kalung tersebut hanya boleh digunakan untuk kebaikan dan menjaga keseimbangan. Seiring pesan itu disampaikan, suara Nyi Blorong perlahan memudar, dan sosoknya mulai samar seperti kabut yang ditiup angin. Taman impian pun mulai runtuh. Bunga-bunga teratai perlahan lenyap, dan kegelapan yang lembut menelan segalanya. Endah merasa dirinya jatuh, namun kemudian mendarat dengan lembut di atas permukaan yang terasa familiar.
Ia tersentak dan terbangun dengan napas terengah-engah serta jantung yang berdebar kencang. Cahaya rembulan yang samar menembus celah jendela, menerangi kamar sederhananya. Endah mengusap dahinya, merasakan keringat membasahi pelipisnya, dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi, sambil mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia melirik ke samping, pandangannya seketika membeku. Di atas bantal di samping kepalanya tergeletak sebuah kalung. Kalung yang sama persis dengan yang diberikan Nyi Blorong dalam mimpinya. Bandul permata hijau gelap itu memancarkan pendaran samar di tengah kegelapan. Endah segera merenggutnya dan menyentuh permata tersebut. Permata itu terasa dingin, namun di saat yang sama memancarkan aliran energi misterius. Ia pun menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Perasaan takjub, takut, dan beban tanggung jawab yang besar bercampur aduk di dalam dirinya. Janin yang kini tumbuh di dalam kandungannya bukan lagi hanya miliknya seorang. Anak itu telah menjadi wadah bagi takdir yang agung, pembawa misi yang akan mengubah nasib desa Kemuning. Endah mendekap kalung itu erat di dadanya dan mengambil keputusan untuk menyimpan semuanya sebagai rahasia. Rahasia tentang mimpi yang menjadi nyata, dan tentang takdir luar biasa yang kini diemban oleh putrinya yang belum lahir. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, membawa serta harapan dan kecemasan bagi Endah. Rahasia kalung permata hijau gelap dan mimpi agung itu tersimpan rapat di hatinya. Tak pernah ia bagi dengan siapapun, bahkan suaminya sekalipun. Setiap kali ia membelai perutnya yang membesar, ia merasakan gejolak takdir yang luar biasa, perpaduan antara kasih sayang seorang ibu dan beban misi yang diemban putrinya kelak. Pagi yang cerah, dihiasi rintik embun yang menempel di dedaunan, desa Kemuning diselimuti oleh kabar gembira. Tangisan bayi memecah keheningan, membawa serta nafas kehidupan baru. Endah melahirkan seorang bayi perempuan mungil yang sehat, berparas cantik dengan mata jernih dan kulit bersih. Namanya, Tresna Melani, sebuah nama yang berarti cinta dan kebaikan, yang kelak akan menjadi jembatan bagi dua dunia. Awal masa kanak-kanak Tresna berjalan normal, layaknya anak-anak desa lainnya. Ia tumbuh dengan tawa riang, belajar merangkak di lantai tanah yang dingin, lalu berjalan tertatih-tatih di atas rerumputan hijau. Suaranya yang merdu mengisi rumah Endah dengan melodi kebahagiaan. Warga desa melihat Tresna sebagai berkah, seorang anak yang membawa kembali senyum di tengah kepanikan teror ular yang perlahan mereda setelah pembantaian massal. Namun, bagi Endah, ada yang berbeda dari Tresna. Sejak bayi, Tresna memiliki ketenangan yang tak biasa. Matanya seringkali menatap jauh ke suatu titik seolah melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia tidak pernah rewel berlebihan, bahkan saat digigit nyamuk atau diganggu serangga kecil sekalipun. Ada aura damai yang selalu menyelimuti dirinya, sebuah keheningan yang dalam, seolah jiwanya lebih tua dari usianya. Saat bayi-bayi lain menangis keras saat mendengar suara aneh, Tresna justru akan terdiam, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Ia seringkali mengamati serangga atau kadal kecil dengan tatapan penuh minat, tanpa rasa takut. Endah menyimpan semua keanehan kecil ini dalam hatinya, sebuah pengingat akan janji dalam mimpi, sebuah penanda bahwa putrinya memang istimewa, sebuah benih kekuatan Nyi Blorong yang tumbuh dalam raga manusia. Ia tahu, masa depan Tresna takkan pernah sama dengan anak-anak desa lainnya. Waktu terus merangkak, dan Tresna kini genap berusia 5 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang semakin ceria, namun keheningan aneh yang menyelimutinya sejak bayi semakin kentara. Ia tidak suka keramaian, lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di pekarangan rumah, atau sesekali menyelinap ke tepian hutan yang mulai tumbuh kembali. Di sanalah, hal-hal di luar nalar mulai terjadi. Suatu siang, Endah menemukan Tresna sedang duduk di bawah pohon mangga tua. Jemarinya yang mungil dengan lembut mengusap punggung seekor ular hijau yang melilit dahan. Ular itu, yang dikenal warga sebagai jenis yang gesit dan sulit didekati, tampak tenang, kepalanya bersandar di lengan Tresna seolah mencari kehangatan. Endah terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dengan suara tercekat oleh ketakutan,
Endah nyaris berteriak memanggil Tresna dan menanyakan apa yang sedang dilakukan anak itu. Tresna menoleh, senyum polos mengembang di wajahnya. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ular itu kesepian karena habitatnya terganggu, seolah ia sedang membicarakan seorang teman biasa. Ular hijau itu mendesis pelan, seakan membenarkan penjelasan Tresna, lalu meluncur pergi tanpa tergesa-gesa. Endah hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar. Ini bukan sekali dua kali. Semakin hari, semakin banyak ular yang datang menghampiri Tresna. Seekor ular sanca besar pernah melingkar di dekat ayunan Tresna saat ia tertidur. Ular kobra dengan tudung mengembang pernah mengangkat kepalanya di depannya saat Tresna sedang memetik bunga. Namun bukannya menyerang, kobra itu hanya mendesis lembut seolah menyapa. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana Tresna tampaknya mengerti mereka. Suatu pagi, setelah duduk diam menatap seekor ular piton yang bersembunyi di semak-semak, Tresna mengatakan kepada ibunya bahwa ular itu menyampaikan ada yang sakit. Ia menambahkan bahwa perutnya lapar, tetapi tidak ada makanan yang bisa didapatkan. Endah mengingat kembali mimpi aneh bertahun-tahun lalu, dan kalung permata hijau gelap yang masih ia simpan rapat. Apakah ini semua benar? Putrinya adalah titisan? Ketakutan melanda hatinya, bukan takut pada ular, melainkan takut pada apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Desa Kemuning masih dihantui kenangan teror ular, dan jika mereka tahu Tresna bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang mereka benci, apa yang akan terjadi pada putrinya? Endah memutuskan, rahasia ini harus tetap terkunci, demi keselamatan Tresna. Bisikan dari tanah yang didengar putrinya itu, kini menjadi bisikan kecemasan di hati seorang ibu. Matahari bergulir, tahun-tahun berlalu, namun keanehan pada Tresna tak mereda. Justru semakin intens. Bisikan-bisikan dari tanah yang didengarnya, komunikasi tanpa kata dengan ular-ular, serta ketenangan luar biasa saat berinteraksi dengan makhluk yang ditakuti banyak orang. Semua itu menjadi bukti nyata di depan mata Endah. Setiap kali Endah melihat putrinya bermain dengan ular kecil di kebun, atau mendapati seekor kobra melingkar damai di dekat pintu, jantungnya berdesir antara kekaguman dan ketakutan. Ia kembali teringat akan mimpi bertahun-tahun silam, tentang sosok Nyi Blorong yang anggun dan janji takdir yang diemban janinnya. Di dalam laci kayu yang paling tersembunyi, ia masih menyimpan kalung permata hijau gelap itu, yang kini terasa begitu berat dan syarat makna. Malam-malam panjang dihabiskan Endah dalam perenungan. Pikiran tentang Nyi Blorong dan ramalan titisan itu kini tak lagi hanya mimpi atau hayalan. Ini adalah kenyataan yang hidup dalam diri putrinya. Ia melihat Tresna, putrinya yang polos dan berhati murni, yang memiliki hubungan tak kasat mata dengan dunia gaib yang bagi manusia lain adalah ancaman. Ketakutan terbesar Endah bukanlah pada kekuatan Tresna, melainkan pada reaksi warga desa. Ia tahu betul bagaimana cepatnya ketakutan bisa berubah menjadi kebencian, bagaimana ketidaktahuan bisa melahirkan kekejaman. Desa Kemuning masih dihantui trauma teror ular di masa lalu, dan ingatan akan pembantaian itu masih segar. Jika mereka tahu bahwa Tresna, gadis kecil lugu itu, adalah teman para ular, apalagi seorang titisan Nyi Blorong, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan menganggap Tresna sebagai ancaman? Akankah mereka menyakiti putrinya? Atau bahkan lebih buruk dari itu? Endah tak bisa membiarkan itu terjadi. Naluri keibuannya menjerit. Ia akan menjadi perisai bagi putrinya. Dengan tekad bulat, Endah memutuskan untuk menyimpan rahasia ini seorang diri. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak suaminya, tidak tetangga, tidak siapapun. Ia akan membesarkan Tresna, mengawasinya, dan melindunginya dari dunia yang mungkin tidak akan mengerti atau menerima keunikan putrinya. Kalung permata itu tetap tersembunyi, menunggu waktu yang tepat, saat Tresna sudah cukup dewasa untuk memahami takdirnya sendiri. Rahasia itu kini menjadi beban manis yang dipikul Endah. Sebuah rahasia yang tersimpan rapat, demi masa depan sang titisan. Waktu tak pernah berhenti. Musim berganti, bulan demi bulan terlewati, dan tanpa terasa,
Gadis kecil yang pernah bermain dengan ular di pekarangan itu kini telah tumbuh menjadi seorang remaja berusia 16 tahun. Tresna Melanie. Ia adalah gadis yang pendiam, namun matanya memancarkan kedalaman yang tak biasa. Ia masih merasakan koneksi aneh dengan alam, terutama dengan makhluk melata yang dihindari banyak orang. Desis-desis dari semak-semak, gerakan samar di antara bebatuan, semua itu seolah berbicara padanya. Sebuah bahasa rahasia yang ia pahami tanpa tahu mengapa. Hubungannya dengan ular kini lebih terasa seperti sebuah ikatan takdir, bukan hanya rasa ingin tahu anak-anak. Ular-ular masih kerap mendatanginya, tidak lagi hanya sekadar bermain, melainkan seolah mencari perlindungan atau menyampaikan pesan. Tresna seringkali merasa sedih saat menangkap keluh kesah mereka tentang habitat yang semakin menyempit, tentang bau kimiawi yang meracuni sungai, dan tentang manusia yang tak pernah berhenti menebang dan membakar. Endah, sang ibu, mengamati putrinya dengan hati yang campur aduk. Ia melihat bagaimana Tresna, di usianya yang masih sangat muda, memikul beban kepekaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa rahasia yang ia simpan selama ini tak bisa lagi ditunda. Teror ular di desa memang sudah lama mereda pasca pembantaian bertahun-tahun lalu, namun keseimbangan alam masih rapuh, dan Endah merasa inilah saatnya Tresna mengetahui takdirnya. Suatu sore, saat senja merona jingga di ufuk barat, Endah memanggil Tresna ke kamarnya. Cahaya lampu minyak yang temaram menambah keheningan. Dengan tangan bergetar, Endah membuka laci kayu yang sudah usang, tempat ia menyimpan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Dari dalam kotak itu, ia mengambil sebuah kalung. Kalung berbandul permata oval berwarna hijau gelap pekat, memancarkan pendaran samar seperti cahaya bintang di dasar laut. Kalung yang sama, yang dulu ia terima dalam mimpinya bertahun-tahun lalu. Tresna menatap kalung itu, dan entah mengapa, merasakan tarikan kuat yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya yang telah lama hilang kini ditemukan. Endah memanggil Tresna dengan suara tercekat dan penuh emosi, menyampaikan bahwa ada sesuatu yang harus ia ceritakan kepada putrinya, sebuah rahasia yang telah ia simpan sejak Tresna lahir. Dengan napas tertahan, Endah mulai bercerita. Ia mengisahkan mimpi aneh bertahun-tahun lalu, tentang sosok Nyi Blorong yang datang kepadanya, tentang janji dan misi yang harus diemban oleh putrinya. Ia menjelaskan bahwa Tresna adalah seorang titisan Nyi Blorong, yang terlahir bukan hanya sebagai manusia biasa, melainkan sebagai jembatan, seorang penengah antara dunia manusia dan dunia kaum ular. Endah juga menjabarkan tentang kalung itu, fungsinya, serta takdir yang kini berada di pundak Tresna. Tresna mendengarkan, matanya membelalak tak percaya. Tentang titisan, tentang kekuatan untuk berbicara dengan ular, serta tentang misi untuk menyeimbangkan dunia, semuanya terasa seperti menghantamnya sekaligus. Ia merasa seperti dihempas ke dalam pusaran air yang tak dikenal. Rasa kaget, bingung, dan sedikit takut bercampur aduk di dadanya. Ia sempat mempertanyakan apakah semua ini nyata atau hanya bualan ibunya. Namun, saat ia kembali memandang kalung di tangan Endah dan merasakan getaran aneh dari permata itu, keraguan tersebut perlahan runtuh. Kalung berbandul permata hijau gelap itu kini berada di genggaman Tresna, terasa dingin namun memancarkan getaran aneh yang menembus hingga ke tulangnya. Kata-kata ibunya tentang titisan Nyi Blorong, tentang peran sebagai penengah dan misi menyeimbangkan dunia, berputar-putar di benaknya, menciptakan badai yang tak terduga dalam hatinya. Ia menatap ibunya, mencari kebohongan, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan dan kekhawatiran yang mendalam di mata Endah. Dengan suara nyaris tak terdengar, seolah takut mengganggu keheningan yang mencekam, Tresna mempertanyakan kebenaran semua itu. Ia bertanya kepada ibunya apakah semua yang ia dengar benar adanya, apakah dirinya sungguh seorang titisan. Dalam kebingungan yang sama, ia juga menyadari kemungkinan bahwa selama ini koneksinya dengan ular-ular, kemampuan memahami mereka, bersumber dari hal tersebut. Endah menjawab dengan anggukan pelan, sementara air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia menjelaskan bahwa sejak Tresna kecil, ia telah melihat tanda-tandanya. Ular-ular selalu datang menghampiri putrinya itu, dan Tresna selalu mampu memahami mereka.
Kalung yang kini berada di tangan Tresna disebutnya sebagai bukti nyata dari janji Nyai Blorong. Tresna memejamkan mata. Selama 16 tahun hidupnya, ia hanya mengenal dirinya sebagai gadis biasa dari desa Kemuning yang entah mengapa bisa memahami desisan ular. Kini, ia dihadapkan pada sebuah takdir yang begitu agung sekaligus menakutkan. Rasa takut merayapi dirinya. Bukan takut pada ular, atau pada kemampuannya yang sudah terbiasa ia rasakan, melainkan takut pada tanggung jawab sebesar itu. Misi untuk menyeimbangkan dua dunia yang berseteru terdengar seperti tugas untuk pahlawan dalam cerita dongeng, bukan untuk dirinya. Dengan suara yang pecah oleh emosi, Tresna kembali mempertanyakan mengapa justru dirinya yang dipilih. Ia mengakui bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang cara menengahi dua dunia. Yang ia miliki hanyalah kemampuan berbicara dengan ular, dan ia meragukan bagaimana hal itu bisa memperbaiki semua kekacauan yang ada. Endah lalu mendekat dan memeluk putrinya erat. Ia meminta Tresna untuk mempercayai dirinya sendiri dan mempercayai takdirnya. Menurutnya, Nyi Blorong tidak mungkin memilih tanpa alasan. Ia meyakinkan bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri Tresna dan hanya perlu disentuh, serta menegaskan bahwa ia akan selalu berada di sisi putrinya untuk membimbingnya. Malam itu, Tresna tak bisa tidur. Ia berbaring sambil memegang erat kalung permata itu. Pikirannya melayang pada kenangan masa kecilnya, tentang bagaimana ular-ular selalu mendekatinya dan bagaimana ia merasa nyaman berada di dekat mereka. Kini ia menyadari bahwa semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari takdirnya. Ia mencoba merasakan keberadaan kalung itu, dan perlahan sebuah energi hangat mulai mengalir, seolah permata tersebut adalah jantung kedua yang kini berdetak selaras dengan dirinya. Ia membayangkan desa yang kembali dilanda teror, wajah-wajah ketakutan para warga, serta rintihan para ular yang kehilangan rumah mereka. Ia menyadari bahwa jika ia tidak melakukan apapun, tidak akan ada orang lain yang melakukannya. Jika ia memilih bersembunyi dari takdirnya, maka kekacauan itu akan terus berlanjut. Perlahan, di tengah badai keraguan, sebuah tekad mulai terbentuk. Tekad seorang gadis yang baru menyadari siapa dirinya, yang perlahan menerima bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi desa Kemuning, dan bagi keseimbangan yang telah lama hilang. Dengan kalung permata hijau gelap melingkar di lehernya, sebuah simbol takdir yang kini ia terima sepenuhnya, Tresna mulai melangkah. Badai di hatinya perlahan mereda, berganti dengan tekad yang membara. Ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Bagaimana mungkin ia meyakinkan orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan kebencian terhadap ular? Tresna memulai misinya dengan mencoba menyampaikan pemahaman kepada para tetangga, kepada petani yang ia temui di jalan, bahkan kepada sesepuh desa. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa ular bukanlah musuh yang harus dibasmi habis-habisan. Ia menerangkan tentang peran penting ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem, tentang bagaimana makhluk-makhluk itu mengendalikan hama tikus yang merusak hasil panen, dan bagaimana mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari rantai kehidupan di hutan. Suatu pagi, ketika bertemu Pak Jaya yang sedang mengasah parangnya, Tresna berusaha meyakinkannya bahwa ular juga memiliki tempat tinggalnya sendiri. Ia menjelaskan bahwa kemunculan ular di ladang dan pemukiman terjadi karena habitat mereka rusak, dan bahwa manusialah yang telah lebih dulu merusak hutan tempat ular-ular itu hidup. Pak Jaya, dengan kerutan di dahinya, hanya menatap Tresna seolah gadis itu baru saja melontarkan omong kosong. Dalam keyakinannya yang keras, ia menganggap ular sebagai iblis dan pembawa maut. Ia menolak mentah-mentah penjelasan Tresna, menyebutnya sebagai omongan kosong yang tidak pantas dipercaya. Baginya, pengalaman masa lalu membuktikan bahwa meskipun ular telah dibantai, mereka terus muncul, dan satu-satunya jalan keluar adalah memusnahkan mereka hingga ke akar. Hal serupa terjadi dengan banyak orang lainnya. Setiap kali Tresna mencoba menyampaikan pesannya, ia selalu disambut dengan tatapan aneh, senyum meremehkan, atau bahkan ejekan yang tidak disembunyikan. Di pasar, beberapa ibu-ibu berbisik satu sama lain, menduga bahwa Tresna pasti telah kerasukan. Mereka menganggap mustahil jika ular bisa membawa kebaikan, dan menilai jalan pikirannya telah terbalik.
Ada pula warga yang secara terang-terangan menjauhinya, menganggap Tresna sebagai pembawa sial hanya karena ia membela makhluk yang selama ini mereka cap sebagai musuh. Tresna merasa frustrasi. Suaranya, yang kini dipenuhi pemahaman tentang penderitaan ular, seolah tidak pernah benar-benar sampai ke telinga warga. Setiap penolakan terasa seperti sebuah pukulan telak. Ia melihat dengan jelas di mata mereka ketakutan yang telah mengakar dalam-dalam, serta keyakinan buta bahwa satu-satunya solusi adalah pemusnahan. Mereka telah melupakan harmoni yang dulu pernah ada antara manusia dan alam. Malam itu, Tresna duduk di tepi jendela kamarnya, memandang hutan yang kini tampak lebih gersang di bawah cahaya rembulan. Kalung permata di lehernya terasa panas, seolah ikut merasakan keputusasaannya. Ia mampu berbicara dengan ular dan memahami mereka, namun ia bertanya-tanya bagaimana caranya membuat manusia mau mendengar suara hatinya. Misi sebagai penengah terasa begitu berat, dan ia baru saja memulainya. Tresna telah mencoba, suaranya telah berbisik tentang keseimbangan, namun hati manusia yang diselimuti ketakutan dan keengganan untuk berubah terlalu tebal untuk ditembus. Warga desa Kemuning tak menggubris peringatan Tresna. Mereka terus membakar semak-semak liar di pinggiran hutan untuk memperluas lahan, menguruk tepi sungai untuk pembangunan, dan memburu setiap ular yang mereka temukan, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena dendam. Dan alam tak pernah ingkar janji akan reaksinya. Gelombang teror kedua menerjang desa Kemuning, kali ini lebih dahsyat dan mematikan. Jika sebelumnya teror hanya berupa insiden sporadis, kini serangan datang bertubi-tubi, seperti pasukan yang bergerak dengan koordinasi yang tak kasat mata. Ular-ular berbisa, kobra dengan tudung mengembang, Welling dengan garis-garis hitam putihnya yang mematikan, dan viper dengan gigitan cepat, muncul di mana-mana. Mereka tidak lagi hanya di pekarangan, tetapi masuk ke dalam rumah, bersembunyi di sudut-sudut gelap, di bawah kasur, bahkan di dalam lumbung padi. Jeritan panik menjadi melodi harian di desa itu. Tidak ada lagi yang merasa aman. Seorang ibu muda ditemukan pingsan dengan bayinya di pelukan, setelah seekor ular kobra hampir mematuk putranya di ranjang. Petani yang bekerja di sawah kerap menemukan dirinya dikelilingi ular, terpaksa berlari pontang-panting meninggalkan pekerjaannya. Beberapa warga meninggal dunia, gigitan bisanya begitu kuat, dan Tresna belum bisa berbuat banyak karena ia belum diakui. Bahkan ada yang terkena gigitan ular yang tidak berbisa, namun tetap menimbulkan rasa sakit luar biasa dan trauma. Keputusasaan melanda desa. Kebencian terhadap ular mencapai puncaknya. Warga yang tersisa bersenjatakan bambu, obor, dan parang, berpatroli setiap malam, mata mereka liar mencari bayangan. Namun, semakin banyak ular yang mereka bunuh, semakin banyak pula yang muncul, seolah tanah itu sendiri memuntahkan lebih banyak ancaman. Ketakutan itu seperti racun yang menyebar, membuat mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka tidak menyadari, setiap teriakan dan setiap ayunan parang justru mengundang lebih banyak murka dari alam. Desa Kemuning kini bukan lagi permata hijau, melainkan sarang ketakutan dan kepanikan yang mencekam. Tresna melihat semua itu, hatinya perih. Ia mendengar bisikan ketakutan manusia dan ratapan putus asa para ular. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak dengan cara yang lebih nyata, desa ini akan hancur dan keseimbangan akan lenyap selamanya. Teror yang semakin menggila di desa Kemuning mengoyak hati Tresna. Ia tidak bisa lagi berdiam diri melihat desanya hancur dalam ketakutan dan para ular mati sia-sia. Perkataan ibunya, bisikan Nyi Blorong dalam mimpinya, dan takdir yang kini ia sadari sepenuhnya, mendorongnya untuk bertindak. Dengan kalung permata hijau gelap melingkar erat di lehernya, memberikan kekuatan dan keberanian, Tresna memutuskan untuk menemui langsung sumber kekacauan ini, yaitu para pemimpin ular yang mengendalikan teror. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Tresna menyelinap keluar dari rumah. Ia berjalan menuju jantung hutan, ke arah di mana gemuruh mesin dulu merenggut kehidupan dan kini berganti dengan aura kemarahan yang pekat. Udara dingin menusuk kulit, namun tekad di hatinya jauh lebih membara. Akhirnya,
Di sebuah clearing yang dulunya adalah tempat paling asri namun kini dipenuhi puing dan batang pohon tumbang, Tresna berhenti. Di sana berkumpul ular-ular besar yang paling ditakuti warga. Seekor king cobra dengan sisik kehitaman yang berkilauan dan ukuran yang mengintimidasi, seekor piton besar yang melingkar di atas tumpukan bebatuan, serta beberapa ular berbisa lainnya yang tampak garang. Aura mereka memancarkan kemarahan yang membekukan. Tresna lalu menyapa mereka sebagai para penjaga bumi, menyampaikan bahwa kedatangannya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai penengah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tresna dan menegaskan bahwa ia datang untuk memahami penderitaan mereka. Suaranya lantang namun lembut, mengalirkan energi dari kalung yang ia kenakan, sementara matanya menatap langsung mata tajam sang king cobra. King Cobra itu mengangkat kepalanya tinggi dan mengembangkan tudungnya dengan penuh ancaman. Desisan tajam menggelegar di udara, namun Tresna tidak gentar. Ia memusatkan pikirannya dan membuka jalur komunikasi yang terhubung dengan esensi Nyi Blorong di dalam dirinya. Dalam benaknya, desisan tersebut berubah menjadi suara yang dapat ia pahami, sebuah suara yang syarat akan kesedihan dan amarah. Sang King Cobra mempertanyakan alasan kedatangan Tresna sebagai manusia, dengan kecurigaan bahwa ia mungkin memiliki niat yang sama seperti manusia lainnya, yakni memburu, merusak rumah mereka, dan membunuh mereka tanpa ampun. Tresna menanggapi dengan ketulusan, menegaskan bahwa ia tidak datang untuk menyakiti. Ia menyampaikan bahwa ia merasakan penderitaan para ular, mengetahui bahwa habitat mereka telah dirusak dan rumah mereka dihancurkan. Ia mempertanyakan mengapa para ular tidak kembali ke tempat yang aman, berharap masih ada jalan damai. Desisan lain kemudian menyusul dari seekor ular hijau besar yang matanya tampak lelah. Ular itu menyampaikan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi mereka, karena rumah mereka telah berubah menjadi kuburan dan sumber makanan telah lenyap. Mereka hanya berusaha bertahan hidup, namun manusia justru membalas dengan parang dan obor. Tresna mendengarkan dengan seksama, hatinya teriris oleh kisah yang disampaikan. Para ular kemudian menjelaskan secara rinci perusakan habitat yang mereka alami, mulai dari penebangan liar yang tak pernah berhenti, polusi sungai akibat limbah manusia, hingga pembakaran hutan yang menghanguskan sarang dan telur-telur mereka. Mereka menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk meneror, melainkan agar manusia menyadari bahwa keseimbangan alam telah dihancurkan. Teror yang mereka lakukan adalah satu-satunya cara untuk membalas dan menarik perhatian. Suara sang piton kemudian menggema, menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan kematian manusia. Mereka hanya ingin manusia merasakan rasa takut, kehilangan, dan keputusasaan yang selama ini mereka alami. Tresna menutup mata, membiarkan seluruh kepedihan itu merasuk ke dalam dirinya seolah menjadi miliknya sendiri. Kini ia benar-benar memahami bahwa semua ini bukan sekadar balas dendam buta, melainkan jeritan putus asa dari makhluk-makhluk yang terpojok. Air mata mengalir di pipinya, dan ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekadar berbicara. Malam berikutnya, teror mencapai puncaknya. Jeritan pilu memecah kesunyian desa Kemuning. Kali ini, korbannya adalah Pak Slamet, kepala keluarga yang disegani, ditemukan tergeletak tak berdaya di ambang pintu rumahnya. Kakinya membengkak kebiruan dengan 2 lubang bekas gigitan ular berbisa yang jelas. Kepanikan langsung menyebar. Warga berkerumun, panik mencari tabib atau obat herbal. Namun racun itu bekerja terlalu cepat. Napas Pak Slamet tersengal, tubuhnya mulai kejang. Istri Pak Slamet berteriak histeris, memohon pertolongan dengan suara putus asa, menyadari bahwa suaminya semakin melemah dan tidak lagi sanggup bertahan. Di tengah kerumunan yang putus asa, Tresna muncul. Matanya memancarkan tekad yang kuat, tak ada lagi keraguan. Ia melihat Pak Slamet yang sekarat, dan ia tahu ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan, bukan hanya berbicara. Ia melangkah maju, menerobos kerumunan warga yang memandangnya dengan tatapan campur aduk antara keheranan dan ketidakpercayaan. Dengan suara lantang dan mengejutkan, Tresna meminta warga untuk menyingkir dan menyatakan bahwa ia mampu menolong Pak Slamet, sehingga keributan seketika terhenti. Beberapa warga menatapnya sinis.
Mereka meragukan niat dan kemampuannya, menganggap Tresna hanya seorang gadis kecil dan menuduhnya mencoba memperdaya mereka dengan omongan tentang ular yang selama ini sering ia ucapkan. Hardikan tajam itu menusuk telinga, namun Tresna tak peduli. Ia berlutut di samping Pak Slamet. Kalung permata hijau gelapnya terasa hangat di lehernya, seolah memanggilnya untuk bertindak. Tresna memejamkan mata sejenak, memusatkan seluruh energinya pada kalung itu. Ia meletakkan bandul permata hijau gelap tersebut tepat di atas bekas gigitan ular di kaki Pak Slamet. Detik berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Permata hijau gelap itu mulai berpendar. Cahayanya samar namun kuat, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Cahaya itu perlahan berubah menjadi hijau terang, lalu memancarkan aura kebiruan yang merambat dari permata, masuk ke dalam luka Pak Slamet. Warga yang menyaksikan terkesiap. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pembengkakan di kaki Pak Slamet perlahan mulai mengempis. Warna kebiruan memudar, digantikan oleh warna kulit yang lebih sehat. Racun itu seolah ditarik paksa, tersedot masuk ke dalam permata, yang kini bersinar semakin terang, lalu perlahan meredup kembali ke warna hijau gelapnya. Dalam beberapa menit, napas Pak Slamet menjadi teratur. Kejangnya berhenti. Ia membuka mata, menatap Tresna dengan bingung, lalu mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Ia sadar bahwa dirinya telah diselamatkan. Kerumunan warga terdiam, lalu riuh rendah bisikan takjub mulai terdengar. Mereka saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Gadis yang selama ini mereka anggap aneh, yang selalu membela ular, kini baru saja menyelamatkan nyawa seorang tetua desa dengan sebuah kalung ajaib. Kekuatan Tresna, yang selama ini hanya dianggap bualan atau kutukan, kini terbukti nyata. Dengan suara lemah, Pak Slamet mengucapkan rasa terima kasih dan menyatakan bahwa Tresnalah yang telah menyelamatkan nyawanya. Tresna hanya mengangguk. Napasnya sedikit terengah-engah, energinya terkuras, namun hatinya dipenuhi kelegaan. Kejadian itu menjadi titik balik. Di mata warga, Tresna bukan lagi gadis aneh pembela ular. Ia adalah harapan. Keajaiban yang terjadi pada Pak Slamet menyebar bagai api di musim kemarau. Kejadian itu menjadi pembicaraan utama di seluruh desa Kemuning. Kebingungan, ketakutan, dan kebencian yang selama ini bercampur aduk kini perlahan mulai terkikis, digantikan oleh rasa penasaran dan harapan. Warga mulai melihat Tresna bukan lagi sebagai gadis aneh, melainkan seorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Kesempatan itu datang tak lama kemudian. Para tetua desa, bersama dengan Pak Slamet yang kini sudah pulih sepenuhnya, memanggil Tresna untuk sebuah pertemuan di balai desa. Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini diselimuti oleh harapan yang menggantung. Seluruh warga berkumpul, ingin mendengar penjelasan langsung dari Tresna. Tresna berdiri di tengah balai, mengenakan kalung permata hijau gelapnya. Matanya menatap satu persatu wajah-wajah yang selama ini menolaknya. Dengan suara yang lebih mantap, ia mulai menyampaikan penjelasannya. Ia menjelaskan kembali, dengan lebih rinci dan penuh empati, apa yang telah ia pelajari dari para ular. Tresna menyampaikan bahwa para ular sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk menyakiti manusia. Ia menjelaskan bahwa kemarahan dan keputusasaan merekalah yang mendorong teror itu terjadi. Rumah mereka telah dihancurkan, hutan yang dulu menjadi tempat tinggal kini ditebang, sungai tempat mereka minum telah tercemar, dan sumber makanan mereka telah habis. Menurut Tresna, teror yang terjadi bukanlah serangan tanpa alasan, melainkan jeritan para ular agar manusia menyadari bahwa keseimbangan alam telah dirusak. Pada awalnya, masih terdengar bisik-bisik keraguan. Beberapa warga tetap menunjukkan sikap tidak yakin, bahkan mencibir penjelasan tersebut. Namun Pak Slamet kemudian mengangkat tangannya dan meminta perhatian seluruh warga. Pak Slamet menyatakan bahwa dirinya adalah bukti nyata dari kebenaran ucapan Tresna. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia termasuk orang yang paling membenci ular. Namun ia menegaskan bahwa Tresna telah menyelamatkan nyawanya dan bahwa gadis itu benar-benar memahami apa yang ia katakan.
Ia juga mengakui bahwa mereka semua telah melangkah terlalu jauh dalam merusak alam tempat mereka hidup. Kesaksian Pak Slamet, yang kini dipandang sebagai pahlawan yang berhasil diselamatkan, memberikan pengaruh besar. Ditambah dengan penjelasan Tresna yang tulus serta kemampuan yang tak terbantahkan, mata hati para warga mulai terbuka. Mereka kembali mengingat bagaimana hutan dahulu begitu asri, dan bagaimana kini area hutan di pinggir desa berubah menjadi tandus akibat perbuatan mereka sendiri. Perlahan mereka menyadari bahwa teror ular bukanlah sekadar kutukan, melainkan konsekuensi dari tindakan manusia. Satu persatu, wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan ketakutan kini memancarkan penyesalan. Warga mulai mengajukan pertanyaan, bukan lagi dengan nada sinis, melainkan dengan kesungguhan. Mereka ingin mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi. Tresna memandang mereka, sementara sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Tekad yang kuat kembali memenuhi dirinya. Ia kemudian menyampaikan bahwa satu-satunya jalan adalah mengembalikan rumah para ular dan memperbaiki segala sesuatu yang telah dirusak oleh manusia. Setelah pertemuan di balai desa, suasana di desa Kemuning berubah drastis. Rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan di masa lalu kini berubah menjadi semangat gotong royong yang membara. Di bawah bimbingan Tresna, yang kini dipandang dengan rasa hormat dan kekaguman, warga desa mulai memperbaiki kesalahan mereka. Pagi-pagi sekali, para pria dewasa membawa perkakas dan bibit pohon, menuju area hutan yang dulunya gersang akibat penebangan. Mereka mulai menanam kembali pepohonan, satu persatu, dengan harapan hutan itu bisa kembali hijau dan menjadi rumah yang layak bagi para satwa. Anak-anak muda, dipimpin oleh Tresna, membersihkan sungai yang keruh akibat limbah. Mereka bekerja bahu-membahu, membersihkan sampah dan lumpur, berharap air sungai bisa kembali jernih seperti sedia kala. Para ibu-ibu dan anak-anak kecil pun ikut membantu. Mereka membersihkan pekarangan rumah, memastikan tidak ada lagi tumpukan sampah atau reruntuhan yang bisa menjadi sarang ular di dekat pemukiman. Bersama-sama, mereka membuat batas aman antara desa dan area hutan yang mulai diperbaiki, semacam zona penyangga, agar ular tidak perlu lagi masuk terlalu jauh ke permukiman. Seiring berjalannya waktu, perubahan pun terlihat. Pohon-pohon kecil mulai tumbuh, semak belukar yang dulunya dibakar kini digantikan oleh tanaman-tanaman hijau. Air sungai berangsur-angsur menjadi jernih kembali, mengundang ikan-ikan kecil untuk berenang. Dan yang paling utama, teror ular perlahan-lahan mereda. Ular-ular yang dulunya marah dan putus asa, kini mulai kembali ke habitat mereka yang telah dipulihkan. Mereka menemukan tempat berlindung yang aman, sumber makanan yang memadai, dan tidak lagi merasa terancam. Malam-malam di desa Kemuning kini kembali tenang, tanpa jeritan panik atau suara parang yang beradu. Yang terdengar hanyalah desiran angin di antara dedaunan baru, gemericik air sungai, dan sesekali desisan lembut ular yang kini hidup berdampingan, namun tidak lagi mengancam. Keseimbangan alam, yang dulunya rusak parah, kini perlahan pulih. Manusia dan ular, yang sempat menjadi musuh bebuyutan, kini menemukan harmoni baru. Tresna menyaksikan semua itu dengan hati yang penuh kedamaian. Ia telah berhasil. Tugas yang diemban sebagai titisan Nyi Blorong, misi yang terasa begitu berat, kini telah tuntas. Ia telah menjadi jembatan yang berhasil menghubungkan dua dunia, membawa pengertian, dan mengembalikan kedamaian. Pagi yang cerah menyapa desa Kemuning. Udara segar yang dulu diselimuti bau asap dan darah, kini dipenuhi aroma embun dan bunga-bunga hutan yang kembali bermekaran. Suara tawa anak-anak terdengar dari kejauhan, petani kembali menggarap sawah dengan tenang, dan hutan di pinggir desa tampak lebih rimbun. Semuanya adalah buah dari perjuangan Tresna dan kesadaran warga. Tresna, kini berusia 17 tahun, duduk di teras rumahnya. Kalung permata hijau gelap itu tak lagi hanya simbol beban, melainkan lencana keberhasilan. Ia memandang sekeliling, pada desa yang telah kembali damai, pada sungai yang airnya jernih mengalir, dan pada pepohonan yang kembali tumbuh. Hatinya dipenuhi kelegaan yang tak terhingga.
Ia merenungkan perjalanannya, dari seorang gadis biasa yang merasa bingung dengan bisikan dari tanah, hingga menjadi seorang penengah yang mampu menjembatani dua dunia. Tiba-tiba, sebuah desisan lembut terdengar dari balik rumpun bunga melati di pekarangan. Tresna menoleh, dan hatinya berdesir. Dari antara dedaunan, muncul dua sosok yang amat familiar. King Cobra dengan sisik kehitamannya yang anggun, dan piton besar yang melingkar perlahan di sampingnya. Mereka adalah para pemimpin yang dulu ditemuinya di hutan, yang menyampaikan jeritan penderitaan kaumnya. King Cobra mengangkat kepalanya, tudungnya sedikit mengembang sebagai tanda hormat. Dalam benak Tresna, mengalir suara yang dalam dan bijaksana, menyampaikan bahwa mereka datang sebagai wakil kaum mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Ia menyampaikan bahwa berkat Tresna, kaum ular akhirnya menemukan kembali rumah mereka, dan bahwa berkat perjuangannya pula, manusia mulai memahami keberadaan mereka sebagai bagian dari keseimbangan alam. Piton di sebelahnya mendesis pelan, dan dalam benak Tresna terdengar suara lain yang menyusul, mengakui bahwa keberaniannya telah membuka mata hati yang selama ini tertutup. Ia menyampaikan bahwa kedamaian telah kembali dan bahwa kaum ular merasakan aura kebaikan yang begitu kuat memancar dari diri Tresna, sebuah aura yang kini terasa serupa dengan aura sang ratu sendiri. Hati Tresna bergetar. Penyampaian King Cobra dan Piton itu menjadi pengakuan tertinggi atas takdir yang ia jalani. Ia merasakan koneksi yang begitu dalam dengan alam dan para ular, sebuah bukti nyata bahwa seluruh pengorbanan dan misinya tidak sia-sia. Pengakuan bahwa dirinya kini memiliki aura yang sebanding dengan Nyi Blorong menjadi penanda bahwa ia telah sepenuhnya memenuhi takdirnya sebagai titisan. Setelah menyampaikan rasa terima kasih dan pengakuan tersebut, kedua ular besar itu membungkuk sejenak, lalu perlahan meluncur kembali menuju rimbunnya hutan. Mereka kembali ke rumah mereka yang kini telah aman, damai, dan dipenuhi harapan baru. Tresna memejamkan mata, merasakan bisikan terakhir dari Nyi Blorong dan Ratu Kidul yang hadir di dalam batinnya sebagai ungkapan kebanggaan dan persetujuan. Misi telah selesai. Keseimbangan telah kembali. Di desa Kemuning, ia bukan lagi gadis aneh. Ia adalah Tresna, sang penengah. Ia diterima sepenuhnya oleh warga desa, dihormati sebagai pelindung dan simbol harmoni. Tresna membuka mata. Sebuah senyum tulus mengembang di bibirnya. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dalam identitasnya sebagai titisan Nyi Blorong. Takdirnya telah terpenuhi. Dunia telah kembali pada porosnya. Dan Tresna kini siap menjalani hidupnya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penjaga keseimbangan, dengan hati yang damai dan jiwa yang penuh cinta. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di cerita horor lainnya.